Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia dan diberkahi Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah tema besar dalam sejarah peradaban Islam, yaitu gerakan revivalis Islam. Gerakan ini lahir sebagai jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarah, mulai dari kemunduran politik, penjajahan barat, hingga tantangan globalisasi modern. Revivalisme bukan hanya sekedar nostalgia akan kejayaan masa lalu, tapi merupakan upaya untuk menghidupkan kembali semangat Islam yang dianggap mulai memudar. Dalam video ini kita akan mengupas apa itu revivalisme Islam, faktor penyebab kemunculannya, bagaimana perkembangannya di berbagai belahan dunia, pengaruhnya terhadap politik, sosial, dan budaya, juga wujudnya di Indonesia dan relevansinya di era globalisasi. Oke, sebelumnya perkenalan kami dari kelompok 9 ya. Saya Khalid Lutfi Sa'dawi dengan NIM 2506 0511 0146 dan rekan saya Dafa Maulana Zufar dengan NIM 2506 05 11 126. Oke, lanjut. Bagian 1, latar belakang. Sejak awal turunnya Islam adalah agama yang membawa ajaran universal. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga meliputi urusan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan peradaban. Namun dalam perjalanan panjangnya, umat Islam pernah mengalami masa kemunduran. Setelah masa kejayaan pada abad pertengahan, ketika Baghdad, Kairo, dan Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, perlahan pengaruh dunia Islam menurun. Ada banyak faktor penyebabnya, antara lain pertikaian internal politik antar dinasti, lalu melemahnya semangat ilmiah dan kreativitas intelektual, hingga munculnya kolonialisme barat yang menguasai banyak negeri muslim. Situasi ini membuat sebagian umat Islam merasa identitas keagamaan mereka semakin kabur. Praktik Islam dianggap bercampur dengan tradisi lokal, tahayul, bahkan pengaruh budaya asing. Dan keresahan inilah muncul gerakan revivalis Islam, sebuah gerakan yang bertujuan mengembalikan umat pada ajaran Islam yang murni, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman. Bagian 2, apa itu revivalisme Islam? Secara sederhana, revivalisme Islam adalah usaha untuk menghidupkan kembali semangat dan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Kata revival yang berarti kebangkitan atau pemulihan. Jadi revivalisme Islam bisa dipahami sebagai gerakan kebangkitan kembali ke nilai-nilai Islam yang autentik. Namun revivalisme bukan hanya soal ibadah atau akidah, tapi juga mencakup aspek intelektual, yaitu mendorong umat berpikir kritis dan kembali berijtihad, lalu sosial, yaitu memperbaiki moral dan tata masyarakat, selanjutnya politik, yaitu membangun sistem pemerintahan yang dianggap sesuai syariah. Artinya revivalisme itu multidimensi. Ia hadir sebagai respons terhadap krisis umat Islam di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya bagian 4, faktor penyebab munculnya revivalisme. Ada beberapa faktor utama yang mendorong lahirnya gerakan revivalis, yaitu kemunduran peradaban Islam. Setelah masa kejayaan, dunia Islam kehilangan pengaruh global, ilmu pengetahuan stagnan, politik terpecah belah, ekonomi melemah. Kondisi ini melahirkan keinginan untuk kembali pada ajaran Islam yang murni sebagai solusi kebangkitan. Selanjutnya kolonialisme barat. Hampir seluruh negeri muslim pernah dijajah. Penjajahan bukan hanya merampas kekayaan alam, tapi juga mengubah sistem politik dan budaya. Umat Islam merasa terhina dan terpinggirkan. Dari sinilah muncul semangat perlawanan berbasis agama. Selanjutnya pengaruh tradisi lokal. Banyak praktik keagamaan bercampur dengan budaya lokal, seperti ritual berlebihan di makam, tahayul, atau adat yang dianggap bertentangan dengan tauhid. Hal-hal seperti ini memicu seruan untuk kembali pada kemurnian agama ajaran Islam. Selanjutnya modernisasi dan sekularisasi. Perkembangan barat membawa nilai sekuler, rasional, dan modern. Nilai ini kadang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Maka sebagian ulama berusaha mencari jalan agar Islam tetap relevan tanpa kehilangan keaslian.
Selanjutnya, perbaikan moral dan sosial. Kondisi masyarakat muslim seringkali dipandang melemah secara moral. Revivalisme hadir sebagai upaya memperbaiki akhlak, solidaritas sosial, serta sistem keadilan agar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Bagian 4. Perkembangan revivalisme dalam sejarah dunia. Pada abad ke-18, gerakan purifikasi tauhid dan tokoh paling menonjolnya ialah Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab di Jazirah Arab. Ia menolak penghormatan berlebihan pada makam, penggunaan perantara doa, dan berbagai ritual yang dianggap bid'ah. Gerakan Wahabiyah ini kemudian bersekutu dengan keluarga Saud dan akhirnya menjadi fondasi lahirnya kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Islam modernis. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menekankan pentingnya ijtihad, pembaruan pendidikan, serta pemurnian akidah. Mereka ingin umat Islam mampu menghadapi modernitas tanpa kehilangan identitas keislaman. Di Mesir, Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1928. Gerakan ini tidak hanya berdakwah, tapi juga bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan politik. Selanjutnya era kontemporer. Ada gerakan global. Muncul organisasi besar seperti Tabligh Jamaat yang berfokus pada dakwah dan perbaikan akhlak, atau Hizbut Tahrir yang menekankan ide khilafah. Semuanya berangkat dari semangat revivalisme, yaitu menghidupkan kembali Islam dalam kehidupan nyata. Lalu bagian 5, pengaruh revivalisme Islam. Silahkan. Oke, pengaruh revivalisme Islam. Dalam politik, revivalisme mendorong lahirnya partai-partai Islam yang memperjuangkan syariah. Misalnya di Mesir, Pakistan, bahkan Indonesia. Ada partai politik yang terinspirasi semangat ini. Dalam sosial dan budaya, revivalisme menguatkan identitas muslim, cara berpakaian, bahasa, dan simbol keagamaan. Misalnya, meningkatnya kesadaran berhijab atau maraknya pengajian dalam dakwah. Dalam pendidikan dan ekonomi, gerakan revivalis mendirikan sekolah, universitas, serta lembaga ekonomi syariah. Contohnya, pengelola zakat dan wakaf dengan manajemen modern. Di Malaysia, sistem zakat bahkan menjadi bagian dari ekonomi nasional. Bagian 6, revivalisme Islam di Indonesia. Indonesia juga tidak lepas dari arus revivalisme. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan ini menekankan pemurnian akidah, penghapusan praktik yang dianggap bid'ah, sekaligus membangun pendidikan modern yang memadukan ilmu agama dan sains. Persatuan Islam atau Persis berdiri tahun 1923 di Bandung. Fokusnya pada dakwah dan pendidikan dengan semangat purifikasi dan penekanan pada pemahaman Al-Quran dan hadis secara tekstual. Revivalisme pasca reformasi. Setelah jatuhnya Orde Baru, ruang kebebasan semakin terbuka. Banyak kelompok revivalis muncul dengan beragam strategi, dari pendidikan, dakwah kampus, hingga politik identitas. Namun, revivalis di Indonesia punya ciri khas tersendiri. Ia tidak sepenuhnya tekstual, melainkan juga kontekstual. Artinya ada upaya untuk menyesuaikan dengan budaya Nusantara yang beragam. Yang ketujuh adalah revivalisme di era globalisasi. Di era global, revivalisme punya 4 peran utama. Pertama, penguatan identitas Islam. Di tengah arus sekularisasi dan westernisasi, revivalisme menegaskan pentingnya kembali pada Al-Quran dan Sunnah, pendidikan modern. Gerakan ini mendorong umat Islam menguasai sains dan teknologi, namun tetap berlandaskan nilai Islam. Contohnya sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Ketiga, benteng moral dan sosial. Revivalisme mengingatkan umat pada nilai akhlak, solidaritas, dan keadilan sebagai penangkal dampak negatif globalisasi seperti hedonisme atau konsumerisme. Yang keempat adalah perlawanan terhadap dominasi global.
Revivalisme memberi kesadaran agar umat Islam mandiri secara politik, ekonomi, dan budaya, tidak hanya menjadi konsumen peradaban barat. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan panjang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan revivalis Islam adalah upaya pengembalian umat pada ajaran Islam yang murni sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Gerakan ini lahir dari berbagai faktor: kemunduran peradaban, kolonialisme, pengaruh tradisi, hingga tantangan globalisasi. Sejarah mencatat tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh Hasan Al-Banna, hingga tokoh-tokoh Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Revivalis memberikan dampak luas pada politik, sosial, pendidikan, hingga ekonomi di Indonesia. Gerakan ini tumbuh melalui Muhammadiyah, Persis, dan ormas Islam lainnya. Hingga kini, di era globalisasi, revivalis tetap relevan. Ia menguatkan identitas, menjaga moral, sekaligus mendorong umat Islam agar mampu bersaing secara modern tanpa kehilangan jati dirinya. Jadi, revivalisme bukan sekedar kenangan masa lalu, melainkan juga inspirasi untuk membangun peradaban Islam yang kuat di masa depan. Itulah pembahasan kita tentang gerakan revivalis Islam. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mungkin sekian dari saya, Dafa Maulana Zufar. Dan saya Khalid Lutfi Sa'dawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.